Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya, seperti biasanya. Ayo dipimpin berdoa Mbak Vira. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warazukani fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan nama Bu Guru adalah Bu Lia. Oke, sekarang teman-teman Bu Guru absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Dicek teman sebelahnya. Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semuanya? Oh, ada yang izin sakit. Iya, Mas Bagus izin sakit. Anak-anak, masih inget gak pembelajaran minggu lalu? Kita mempelajari apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita harus mengulang pembelajaran minggu lalu. Angkat tangan yang masih ingat. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita mempelajari apa? Ayo, kalau nggak ingat, nanti ibu tunjuk loh. Ayo, siapa yang mau mengulang kembali pembelajaran minggu lalu, angkat tangan. Ya, siapa itu namanya? Mas Arif. Apa Mas Arif pembelajaran minggu lalu? Iya, betul. Pembelajaran minggu lalu adalah makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih kepada Mas Arif. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya, apa pengertian makhluk hidup di sekitar kita? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Bu Guru hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang mau menjelaskan, nanti Ibu tunjuk ya. 1, 2, 3. Apa? Oke, Mbak Desi. Apa Mbak Desi makhluk hidup di sekitar kita? Ayo, apa Mbak Desi? Iya, benar. Makhluk hidup adalah makhluk atau ciptaan Tuhan yang berada di lingkungan sekitar kita. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa, semua makhluk yang harus kita syukuri. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Hayo, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Kita itu juga termasuk makhluk hidup kan? Tadi makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan. Ciri-ciri dari kita apa? Ayo, siapa yang bisa? Masa udah lupa pelajaran minggu lalu? Ya, Mbak Siti, apa ciri-ciri makhluk hidup? Benar sekali, ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang, makan, tumbuh, peka terhadap rangsangan. Jadi, makhluk hidup itu sama seperti kita yang berada di sekitar kita. Ya, kita ini makhluk hidup, makan, tumbuh, berkembang biak. Kita kan nggak mungkin terus jadi kecil terus, nanti kita akan berkembang biak. Terima kasih Mbak Siti. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat Mbak Siti. Anak-anak, minggu lalu kita udah menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Siapa yang masih ingat lagunya? Semuanya masih ingat kan? Sekarang kita ulangi lagi ya lagu minggu lalu. Udah siap semuanya? Oke, ayo kita nyanyi bareng-bareng.
merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yeay. Udah ya anak-anak. Terima kasih udah mau bernyanyi mengulang materi pembelajaran minggu lalu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran hari ini, yaitu apa? Siapa yang udah belajar tadi malam? Apa pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini adalah pertumbuhan hewan. Ya, pelajaran hari ini adalah pertumbuhan hewan. Kita simak videonya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Bulia akan menjelaskan tentang tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Anak-anak, siapa di sini yang punya ayam? Sebelumnya, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya? Ya, Aziz punya ikan. Vera punya kucing. Mbak Dila punya ayam. Semuanya punya hewan ya di rumah ya. Wow, pasti seru ya buat teman main. Jadi, kita sekarang akan mempelajari pertumbuhan hewan. Pernahkah kalian melihat hewan kalian beranak atau bertelur? Pernah nggak? Pernah ya, pasti ya. Oke, simak videonya terlebih dahulu. Dan menjadi anak ayam. Anak ayam kemudian tumbuh dewasa menjadi ayam dewasa yang menghasilkan telur kembali. Ayam dan hewan lainnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan. Kan telur kembali. Nah, dari pernyataan ini, apa yang kalian simpulkan dari pengertian pertumbuhan hewan? Siapa yang bisa menyimpulkan pertumbuhan hewan? Ya, Mbak Siti. Apa Mbak Siti pertumbuhan hewan? Pertumbuhan hewan adalah ini kan, dari telur, kemudian telur ayam menetas, kemudian menjadi anak ayam. Itu namanya perkembangan atau perubahan atau pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah proses perkembangan dari kecil menuju dewasa. Apa bisa diulangi anak-anak? Pertumbuhan adalah proses atau perkembangbiakan dari kecil menuju dewasa. Seperti kita kan nggak mungkin langsung jadi besar. Ada bertahap-tahap dari bayi, kemudian bisa merangkak,
kemudian bisa bicara. Kalian awalnya kan nggak bisa bicara ya. Terus siapa yang ngajarin bicara? Nggak mungkin langsung bicara sendiri. Pasti ada induknya atau ibu dari kita. Ya, ngerti semuanya? Jadi apa pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses dari kecil menuju dewasa. Kita hari ini akan mempelajari pertumbuhan hewan. Jadi hewan ayam dari telur kemudian menetas, kemudian jadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Gak mungkin kan ayam langsung mengeluarkan telur menjadi ayam dewasa. Pasti ada prosesnya perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi seperti itu ya anak-anak, bisa dimengerti. Selanjutnya simak videonya terlebih dahulu ya. Dan hewan lainnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Ayam adalah salah satu makhluk yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini ayam dan hewan lainnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nggak cuma ayam, tadi siapa yang punya kucing, punya burung, punya ikan, itu juga mengalami pertumbuhan. Kalian biasanya mengamati nggak hewan peliharaan kalian berkembangnya gimana? Bertelur atau beranak? Diamatin nggak hewannya? Enggak. Mulai besok kita amatin ya. Nanti Bu Guru ada game. Nanti yang bisa Ibu kasih reward ya. Sebelumnya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari hewan ayam? Ayo Mbak Farah, apa ciri-ciri hewan ayam? Betelul. Bertelur. Selain bertelur, kakinya ada berapa? 5. Kok 5? Bener teman-teman, kakinya ayam ada 5. Salah ya, kakinya ayam ada 2. Jadi banyak yang belum tahu. Ini mari kita simak videonya Bu Guru dulu ya. Kaki ayam ada berapa? Berbulu dan kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Ayam adalah salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan mempunyai kaki. Berapa kaki ayam? Ada 2. Ayam mempunyai paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara dengan cara bertelur. Ayam. Jadi yang benar kaki ayam ada 2. Selanjutnya, sebelum melanjutkan materi, Bu Guru ada game dulu ya. Anak-anak, selanjutnya ada game. Nanti kita cocokkan ini beranak atau bertelur. Siapa yang mau bantu Bu Guru? Ini hewan apa? Anjing. Anjing. Anjing kakinya ada berapa? 4, betul. Jadi anjing ini beranak atau bertelur anak-anak? Beranak, betul. Ayo siapa yang mau bantu pasangin hewan anjing? Di sini ya berarti beranak, kita tempelkan. Selanjutnya ini yang tadi kita bahas, hewan apa ini? Ayam beranak atau bertelur? Bertelur, pinter. Kakinya ayam ada berapa? 2. Pinter semuanya. Ayo siapa yang mau bantu Bu Guru masangin? Sini ya. Ayam bertelur. Selanjutnya, ini hewan apa anak-anak? Krokodil. Bahasa Indonesianya krokodil apa? Bu? Buaya. Buaya bertelur atau beranak, teman-teman?
Bertelur. Kita tempel di sini. Selanjutnya ini apa? Kura? Kura. Siapa yang punya kura-kura di rumah? Saya Bu Guru. Punya kura-kura. Iya. Bertelur atau beranak? Bertelur. Bertelur, pinter. Selanjutnya, ini hewan apa? Harimau. Harimau kakinya ada berapa? 3. Salah, masa kakinya ada 3? Itu Kakinya di belakang. Aslinya harimau kakinya ada 4. 4. Harimau beranak atau bertelur, teman-teman? Beranak. Beranak, pinter. Dipasang di sini ya. Iya. Selanjutnya ada burung. Burung bertelur atau beranak? Bertelur. Bertelur, pinter. Ini apa, anak-anak? Cicak. Cicak yang tadi kita nyanyiin ya. Cicak bertelur atau beranak? Bertelur. Cicak bertelur. Selanjutnya ini Koi. ikan. Ikan bertelur atau beranak? Bentar. Ikan hidup di darat atau di air? Air. Di air. Bertelur atau beranak? Siapa yang punya ikan? Ikannya bertelur atau beranak? Ayo, tadi ada yang punya ikan. Bertelur. Siapa yang mau bantu tempel? Gajah. Gajah beranak atau bertelur? Beranak. Beranak, Peter. Ini sapi menghasilkan apa? Susu. Siapa yang suka minum susu? Saya Bu Guru. Iya. Sapi bertelur atau beranak? Ayo. Bertelur. Bertelur. Emang sapi bertelur? Salah ya, teman-teman. Sapi beranak. Yang terakhir ini Kucing. Kucing bertelur atau beranak? Beranak Bu Guru. Beranak, pinter. Tadi yang beranak ada hewan apa aja? Anjing. Ini harimau. Selanjutnya ada gajah, ada sapi, ada kucing. Yang bertelur ada hewan apa aja? Ayam, krokodil atau buaya, ada kura, ada burung, ada ada ikan. Udah ya, kita lanjutkan materinya dulu ya. Nah, selanjutnya kita simak materi dahulu ya. Mungkin langsung besar gitu tidak. Ayam mengalami pertumbuhan dari bertelur, kemudian menetas, kemudian ayam kecil diberi makan terus-menerus dan tumbuh menjadi dewasa. Sama kayak seperti kalian. Nah, ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa, sehingga menjadi besar. Setiap hari ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Itu disebut pertumbuhan. Pertumbuhan ayam dari telur, kemudian menetas, kemudian menjadi
ayam kecil, kemudian menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, kecil, kemudian udah agak gede, terus dewasa. Sekarang kita nyanyi dulu yuk. nah, Anak ayam. sekarang kita nyanyi dahulu lagu Anak Ayam. Siapa yang udah bisa lagu Anak Ayam? Belum ada yang bisa ya? Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Sekarang kita nyanyi lagu Anak Ayam dulu ya, bareng-bareng. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. 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 Anak ayam turunlah 6, mati 1 tinggallah 5. Anak ayam turunlah 5, pergi 1 tinggallah 4. Teko 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 tek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, pergi 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, pergi 1 tinggallah 2. Teko 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 tek. Udah ya anak-anak, nanti kita nyanyi lagi. Sekarang lanjut materi dahulu ya. Anak-anak, selanjutnya ada soal. Tapi kita kerjakan bareng-bareng. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayam pada 2 kandang yang berbeda. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina pelihara Udin bertelur. Setiap telurnya itu terdiri dari 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda, seperti gambar di samping. Kemudian ada pertanyaan nih, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jawaban. Kemudian kita hitung yuk, berapa banyak anak ayam Udin semuanya. Jadi kan tadi anak ayamnya masing-masing bertelur 10 butir. Nah, 10 ditambah 10 sama dengan berapa? 20. Lainnya adalah jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, Udin memiliki 3 kandang. Masing-masing kandang ini berisi 12. Bentar ya, masing-masing kandang berisi 12. Oke, kita lanjut. Masing-masing dalam kandang ini berisi 12. Ini soal lain ya, beda dari yang tadi. Tadi adalah contoh, masing-masing kandang berisi 10. 10 tambah 10 hasilnya berapa? 10 tambah 10 20. Jadi bisa juga 10 tambah 10 itu adalah 10 2 kali. Jadi 10-nya 2 kali sama dengan 20. Jadi ini 12. Ini 12. Dalam kandang satunya ini adalah 12 juga.
12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Atau juga kita kalikan masing-masing bilangannya. Di sini ada bilangan 10 dan bilangan 2. 10 kali 3 kali sama dengan 30. Kemudian 2 dikali 3 kali sama dengan 6. 30 ditambah 6 sama dengan hasilnya 36. Sama aja. Ngerti anak-anak? Selanjutnya adalah perkalian bilangan yang besar. Sifat pertukaran perkalian 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. Ini contoh ya, perhatikan ya teman-teman. 210 dikali 2. Ini perkalian menyusun. Ya, 210 dikali 2. Yang kita kalikan terlebih dahulu adalah 0 dikali 2. Hasilnya ada berapa? 0. Nolnya ditulis di sini. 1 kali 2, 2 kali 1 kali. 2 kali 1 kali ya hasilnya tetap 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 2 kali 2, 2-nya 2 kali. Berapa? 2-nya 2 kali. Kita hitung. 2-nya ada 2 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 420. Mau kita hitung perkalian lain? Boleh. Bu Guru kasih contoh lagi ya. Contoh lainnya adalah 120 dikali 3 ya. 120 dikali 3. 120 dikali 3. Bentar. 0 kali 3 berarti tetap 0. 2 kali 3 tadi 2 kali 2 4. Hanya ditambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. 3 kali 1, 3-nya cuma 1 kali. Hasilnya 360. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya Bu Guru ada tugas. Ini dikerjakan per individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau nggak bisa boleh tanya Bu Guru, nanti kita koreksi bersama-sama. Kerjakan dulu ya anak-anak. Nih, Bu Guru bacakan dulu soalnya. 110 dikali 4. Yang nomor 2 330 dikali 3. Yang nomor 3 atau C 220 dikali 4. Dikerjakan sendiri. Udah Nana ngerjakannya. Sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Soal nomor 1. 110 dikali 4. 110 dikali 4. 0 kali 4 hasilnya 0. 4 kali 1 4. 4 kali 1 lagi hasilnya 4. Jadi nomor 1 hasilnya 440. Siapa yang benar? Selanjutnya soal nomor 2. Berapa soalnya? Yang salah dibenarkan ya. Nomor 2 soalnya 330 dikali 3. 0 kali 3 tetap 0. 3 kali 3, 3-nya 3 kali. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada berapa? Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian sama lagi 3 kali 3 hasilnya 9. Hasilnya 990. Kemudian nomor 3. Nomor 3 berapa soalnya? 220 dikali 4. 0 kali 4 0. 4 kali 2 hasilnya 4 kali 2, 2-nya 4 kali, 2-nya 4 kali atau 4-nya 2 kali. Berapa? 4 2 kali 4 tambah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 kali 4 hasilnya 8. Kemudian 4 kali 2 hasilnya 8. 4 kali 2 lagi hasilnya 8. Hasilnya 880. Siapa yang benar semua? Sini Ibu nilai ya. Selanjutnya Bu Guru ada soal lagi. Ini tentang perkembangan hewan di lingkungan kita. Ini tugasnya berkelompok ya, terdiri dari 5 orang. Nomor 1, sebutkan macam-macam hewan yang berada di lingkungan sekitarmu. Kemudian pilihlah salah satu hewan, kemudian buatlah proses pertumbuhan hewan tersebut. Nomor 1, sebutkan macam-macam hewan, disebutkan minimal 3. Silahkan dikerjakan berkelompok ya. Udah dikerjakan semua anak-anak. Sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Kelompok pertama, dijawab, sebutkan macam-macam hewan yang berada di lingkungan sekitarmu. Apa? Kucing. Di lingkungan sekitar kita, kucing, semut, kucing atau semut, nyamuk. Tadi kan minimal 3 ya. Nyamuk, terus apa? Ayam. Pilihlah salah satu hewan. Apa? Jawabannya apa lagi? Kupu-kupu, kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Apalagi ayo, jawabannya apalagi? Ada yang belum? Ikan. Udah semuanya? Benar semuanya ya. Kemudian yang nomor 2, pilihlah salah satu hewan, kemudian buatlah proses pertumbuhan hewan tersebut. Dipilih nih salah satunya. Apa? Ayam. Ayam tadi dari bertelur, kemudian menetas, kemudian menjadi ayam kecil dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Ada juga yang menyebutkan proses pertumbuhan kupu-kupu dari tahap telur, kemudian larva, kemudian menjadi kepompong, dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa ya. Kita lihat proses pertumbuhan hewan kupu-kupu. Disimak ya. Ini pertumbuhan kupu-kupu. Ini telurnya. Telur kupu-kupu sebelum menetas menjadi larva. Nah, ini ada yang menetas. Ini kemudian menjadi larva. Seiring berjalannya waktu, ulat-ulat berbentuk semakin dewasa, yang akhirnya berhenti makan. Setelah menjalani tahap ini selama kemudian larva menjadi kepompong. Setelah itu kepompong yang unik menggunakan air limbahnya sendiri. kepompong Pada fase kepompong, ulat mengalami perubahan yang dramatis, kendati mereka tidak mengonsumsi makanan apapun. setelah menjadi kepompong mereka terus keluar dan tumbuh menjadi dewasa. Seperti itu ya anak-anak. Bu Guru kasih PR buat dikerjakan di rumah. Ini tugas individu. Perhatikan cara
menggambar hias dengan motif hewan. Nih ada contohnya, ada langkah-langkahnya menggambar ayam. Kemudian diwarnai, nanti gambar yang terbagus Bu Guru kasih reward pertemuan selanjutnya. Jadi itu aja pertemuan kita hari ini. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Angkat tangannya. Nggak ada yang bisa. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pertumbuhan hewan, terutama pertumbuhan pada ayam yang apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan? Proses atau perubahan yang dialami oleh ayam dari kecil menuju dewasa. Bagaimana prosesnya? Dari telur, kemudian menetas, terus menjadi anak ayam kecil, terus menjadi ayam dewasa. Baik, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah pertumbuhan kucing. Dipelajarin dulu sebelum kita belajar di kelas. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Sebelumnya, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.